Salam saudara yang terkasih, saatnya kita mengikuti sesi pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kita akan menggali dan mempelajari tentang keberanian menghadap Allah. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Di situ dikatakan Yesus sebagai imam besar. Ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih, manusia sudah terbiasa dengan imam yang berasal dari sesama manusia yang juga sama-sama berdosa. Jadi imam yang dari sesamanya manusia yang juga sama-sama berdosa. Dalam bayangannya bisa sama-sama merasakan problem, kesukaran, ataupun kesesakan. Karena sesama manusia dalam bayangan kita tentu mempunyai perasaan. Mereka terbiasa dengan imam dari suku Lewi. Di sini Alkitab menegaskan, imam besar agung hanyalah Yesus yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa manusia, termasuk para imam yang juga berdosa dan membutuhkan juru selamat atau penebus. Nah, saya berikan ilustrasi begini ya. Bisakah sesama nabi menjadi pengacara nabi? Nah, kalau bisa, apa jadinya nanti? Ya, penjahat kemudian menjadi pengacara sesama penjahat. Begitu juga dengan orang berdosa. Kemudian imamnya juga sama-sama orang berdosa. Nah, bagian awal kita lihat ditegaskan di bagian firman Tuhan dalam kitab Ibrani ini, Yesus adalah imam besar agung. Dan sekali lagi ya, orang Israel itu sudah terbiasa dengan imam Lewi, sesama manusia seperti mereka, yang dianggap mengerti perasaan mereka sebagai sesama manusia. Yesus sebagai guru dan imam, dikatakan di firman Tuhan ya, kita bisa melihat bahwa Yesus sebagai guru dan juga imam. Anak Allah mempertahankan karakter ganda ketika dia diutus kepada kita, bahkan sebagai guru dan imam. Mereka yang mengakui Kristus sebagai guru mereka harus menjadi murid-murid yang dapat diajar dan juga belajar dari mulutnya, maksudnya mulut Tuhan ya, dari firman Tuhan. Dan di sekolahnya ya, apa manfaatnya imamatnya dan apa kegunaan dan tujuannya. Kita melihat sekarang imamat dan kerasulannya. Paulus menghubungkan imamat dengan kerasulan. Dia mengingatkan kita bahwa rancangan keduanya adalah untuk memungkinkan kita supaya bisa datang kepada Allah dan diterima. Tapi pada bagian kitab suci dijelaskan, hanya kalau kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, kita bisa datang kepada Bapa. Berpegang teguh pada pernyataan atau pengakuan. Kita memiliki imam besar yang agung, Yesus Kristus.
Maka marilah kita berpegang teguh pada pernyataan atau pengakuan kita. Artinya tidak ada alasan untuk meragukan atau goyah dalam menghormati iman Injil. Karena Allah telah disetujui dan menyetujuinya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita adalah keluarga kerajaan, apakah kita juga perlu melakukan keselamatan kita yang selalu dijaga dan dilindungi dan pelihara pihak kerajaan, baik oleh pengawal pribadi ataupun oleh undang-undang. Nah, kita bisa membayangkan apalagi kalau kita menjadi keluarga besar kerajaan Allah. Apalagi kalau kita ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Bapa di sorga. Perlukah kita ragu? Perlukah kita khawatir? Walaupun yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah pandemi ini, begitu beratnya dan seolah-olah kita kalah. Seolah-olah alam meninggalkan kita. Tapi kalau kita anaknya, dan iman kita iman yang sejati, sungguh-sungguh percaya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan pasti diberikan kepada setiap anak-anaknya. Barang siapa menganggap ajaran itu tidak diteguhkan, itu berarti ya tidak menghormati putra Allah, tidak menghormati anak Allah, dan merampas kehormatannya sebagai imam. Janji yang begitu besar seharusnya membuat kita percaya diri, sehingga tanpa ragu-ragu bersandar pada Injil, bersandar berharap kepada Allah dan mengandalkan Tuhan. Karena di bagian Ibrani ini dinyatakan bahwa imam besar kita turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau sesama manusia dianggap bisa merasakan kelemahan yang dipahami, saya bisa merenungkan dengan jernih ya. Terlebih lagi dengan Yesus, dengan Tuhan yang mempunyai, Yesus itu mempunyai natur ilahi yang maha tahu. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita, dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia ikut merasakannya. Bukan cuma merasakan aja, bahkan dia peduli dan campur tangan atas hidup kita. Kita lihat ya di sini bahwa Yesus imam agung besar itu unggul dalam kemuliaan, kebaikan, dan kasih sayang. Allah tidak hanya unggul dalam kemuliaan, tetapi ia juga diberkati dengan kebaikan dan kasih sayang yang sama terhadap kita. Jadi dia memberkati kita dengan penuh kasih sayang. Berikutnya adalah Kristus membantu mereka yang sengsara. Kristus telah menggunakan daging kita dan juga perasaan atau afeksinya, sehingga ia tidak hanya membebaskan dirinya untuk menjadi manusia sejati, tetapi juga telah diajar oleh pengalamannya sendiri untuk membantu mereka, orang-orang pilihannya yang mengalami penderitaan dan sengsara. Jadi saudara jangan khawatir jika saat ini mengalami penderitaan sengsara. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan campur tangan. Tetaplah di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Saudara akan menemukan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dikatakan bagian berikutnya ya, kita diminta untuk penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, natur manusia yang berdosa biasanya itu membuatnya takut dan gemetar untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus.
seorang penjahat besar ya, dia akan ketakutan dan gentar menghadap hakim. Nah, demikian juga manusia yang berdosa kalau dia menghadapi yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus. Karena Tuhan yang Maha Kudus tahu segalanya, apa yang dia kerjakan, apa kesalahannya, pelanggarannya, dosa-dosanya, dia tahu semua. Dan tidak ada yang sanggup disembunyikan satupun. Tapi kalau kita sudah dibenarkan atau kita sudah ada di dalam Kristus, kita diminta untuk berani tanpa rasa takut. Kita harus berseru kepada Allah tanpa rasa takut. Kita tidak perlu pergi jauh untuk mencari pengantara, karena Kristus atas kehendaknya sendiri mengulurkan tangannya kepada kita, bahwa kita tidak memiliki alasan untuk takut akan keraguan Kristus, karena Dia adalah saudara kita, dan bahwa tidak ada alasan lagi untuk takut. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, Kristus itu pengantara antara manusia dan Allah yang Maha Kudus, sehingga kita diperdamaikan. Dan kalau sudah diperdamaikan, kita akan memiliki damai yang sejati. Nah, bagi saudara-saudara yang tidak memiliki perasaan damai yang sejati itu, meskipun mungkin sekalipun saat ini sudah bergelimang harta, rahasianya itu, saudara belum diperdamaikan dengan Allah. Karena itu percayalah Yesus, Dia adalah satu-satunya pengantara antara manusia yang berdosa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ya Bapa yang Maha Kudus. Karena Allah itu peduli juga. Kita tidak dapat memahami kepedulian yang Dia ataupun yang Allah rasakan untuk keselamatan kita. Setiap kali kita bekerja di bawah kelemahan daging kita, marilah kita mengingat bahwa anak Allah juga mengalami hal yang sama. Hendaknya kita selalu ingat bahwa Allah begitu peduli terhadap orang-orang pilihannya. Kesulitan, problem, kesukaran apapun yang kita hadapi, Dia tahu dan peduli. Campur tangan Tuhan atas hidup kita ini sungguh menolong dan untuk kebaikan kita. Untuk kita supaya menerima rahmat. Ya, jadi hal yang terpenting bagi manusia, yang manusia selalu harapkan adalah rahmat dari Allah. Saudara bekerja segiat mungkin, serajin mungkin sehari 18 jam. Kalau Tuhan tidak memberikan rahmat-Nya, maka semuanya itu sia-sia. Dan itu kita, kalau di dalam Yesus kita akan menerima rahmat-Nya. Jadi ini tergantung dari kehendak Allah yang berdaulat. Rahmat yang bernilai kekekalan adalah keselamatan. Jadi inilah yang paling berharga, yang bernilai kekekalan. Kita memerlukan rahmat Tuhan untuk kita supaya bisa menemukan kasih karunia. Saudara yang terkasih, semua orang yang bersandar pada pembelaan Kristus, berdoa kepada Allah, pasti akan memperoleh belas kasihan. Semua orang yang bersandar pada pembelaan Kristus, berdoa kepada Allah, sekali lagi pasti memperoleh belas kasihan. Sejak Allah telah menegaskan tatanya sebagai panji kasih karunia dan kasih Bapanya terhadap kita, tidak ada alasan mengapa keagungannya harus mengusir kita. Dan bukan rahmat serta menemukan kasih karunia saja, tetapi kita juga mendapatkan pertolongan. Pertolongan yang terbesar dan aman hanya jika
itu datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dan kalau saudara merasakan kesendirian, dijauhi orang-orang banyak, mungkin dikucilkan, saudara jangan takut. Kalau iman saudara kepada Yesus, saudara dan pencipta langit dan bumi ini, itu sudah cukup. Itu sudah single majority. Karena dia maha segalanya. Saudara tidak perlu lagi merasakan kesepian kalau saudara memiliki Yesus. Saudara, kita belajar bahwa Yesus adalah satu-satunya imam besar agung. Imam besar kita itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Maka marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Imam agung kita adalah mediator kita yang berdosa. Kita yang berdosa ini, supaya kita dilayakkan untuk bisa datang kepada Bapa. Di dalam Yesus juga kita dibenarkan dan beroleh keselamatan hidup yang kekal. Maka jangan menunda-nunda. Terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat sekarang juga, agar kita diselamatkan, dibenarkan di dalam Dia untuk memperoleh anugerah hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita untuk menerima Yesus. Maka kita dilayakkan. Kita boleh berani datang kepada Bapa karena kita memiliki pengantara, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati.